Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berjumpa lagi di dalam Rehat edisi hari Selasa tanggal 12 November 2024. Sebelum kita sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan diberi suatu tema, yakin Tuhan akan membuat berhasil. Mari kita bersama-sama berdoa, kita memohon pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri pada setiap kami. Dengan badan yang sehat, dengan semangat yang baru, Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, kami akan mengawalinya di dalam membaca firman-Mu. Tuhan yang menolong, menuntun kami dan memampukan kami untuk boleh mengerti dan memahami, bahkan melakukannya. Ini doa permohonan dan doa syukur kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Kejadian 24 ayat 28 sampai 42. Diberi judul Ribka dipinang bagi Ishak. Ayat 28. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Dia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan. Mengapa engkau berdiri di luar padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu?" Masuklah orang itu ke dalam rumah. Ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan pada unta-unta itu. Lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silakan." Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini." Amin. Pembacaan kita di hari ini diberi tema, yakin
Tuhan akan membuat berhasil. Atau di dalam bahasa Toraja dikatakan, kanasai buanglah pama upai. Mengerjakan sesuatu hal yang belum pasti akan berhasil kerap membuat sebagian orang ragu-ragu, bahkan menyerah untuk melakukannya. Usaha yang awalnya dibarengi dengan niat dan tekad yang kuat kandas di tengah jalan. Akibatnya, banyak orang kehilangan kesempatan untuk meraih sesuatu yang sejak awal mereka perjuangkan. Akibatnya muncul kekecewaan, kurang percaya diri, menyalahkan diri, bahkan menuduh Tuhan sebagai sumber kegagalan. Kisah seorang hamba Abraham yang menjalankan misi mengambil seorang perempuan untuk Ishak hendaknya menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam segala perkara kehidupan Tuhan ada dan pasti menyatakan pertolongannya. Jika berpikir dengan hitung-hitungan manusia, bisa saja seorang hamba Abraham ini berhenti di tengah jalan dan mengingkari sumpahnya karena misi yang ia jalankan belum tentu membuahkan hasil. Ditambah lagi, jika perempuan yang ditemuinya tidak bersedia mengikutinya, maka usahanya akan gagal. Namun, sang hamba menunjukkan hal yang luar biasa. Ayat 12-14 memperlihatkan bahwa dalam segala gumul, Tuhan tetap menjadi sumber pengharapannya. Dalam tugasnya, ia menyadari kelemahannya dan keterbatasannya. Sebab itu, dia sungguh membutuhkan pertolongan dan baginya pertolongan hanya di dalam Tuhan. Di ayat-ayat selanjutnya, kita dapat melihat bahwa Tuhan menyatakan keberhasilan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam pesiarahan kehidupan, banyak hal yang dapat terjadi. Suka dan duka, air mata dan sukacita, nampaknya selalu bergantian mewarnai seluruh gumul juang kehidupan manusia. Akan ada saatnya kita akan diperhadapkan pada kepastian dan ketidakpastian akan banyak hal. Namun pesannya jelas. Di dalam Tuhan, segala sesuatu menjadi mungkin. Yakin dan imanilah, Tuhan akan membuat berhasil perjalananmu. Amin. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, kami boleh diteguhkan kembali di dalam perenungan hari ini, bahwa Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu beserta kami, dan Tuhan yang akan memampukan kami, menolong kami, sehingga setiap hal yang kami kerjakan akan berhasil. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, untuk penyertaan-Mu ini. Tolong kami dalam setiap gumul, dalam setiap perjuangan yang kami lakukan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini doa permohonan dan doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan harian kita di hari ini. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.